Setelah 19 tahun, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT kini terakselerasi. Pemerintah pada siang tadi secara resmi telah mengumumkan telah menyelesaikan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU PPRT yang selanjutnya ini akan diserahkan kepada DPR untuk dibahas dengan balik dan juga pemerintah. Targetnya RUU PPRT ini akan disahkan pada tahun ini. Masa sidang DPR RI dimulai besok 16 Mei. Lalu apakah pemerintah akan mengebut penyerahan kepada DPR agar bisa dibahas dalam masa sidang kali ini dan disahkan juga pada tahun ini? Akan saya tanyakan langsung kepada Deputi 2 KSP Abed Nego Tarigan. Selamat malam Bang Abed. Selamat malam, Sasha. Bang Abed, jadi kapan dimusulan pemerintah yang sudah final siang tadi akan dikirimkan ke DPR mengingat masa sidang dimulai besok, Bang? Iya, jadi kalau dilihat dari jadwal masa sidang DPR itu akan besok ya dimulai dan tadi sudah disepakati. Ditargetkan sebenarnya hari ini itu sudah ditandatangani oleh para menteri. Dan mungkin sebagai informasi bahwa menteri yang mendapat surpres, surat presiden untuk mewakili presiden di dalam pembahasan RUU ini, itu Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, diharapkan para menteri ini akan tanda tangan hari ini. Tadi direncanakan itu jam 4 setelah kita rapat tadi lintas kementerian yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan. Dan harapannya itu karena tanggal 18 ini nanti akan libur ya, itu tanggal 19 bisa dimasukkan dan paling lambat itu tanggal 22 hari Senin. Sehingga diharapkan nanti pembahasan bisa dilakukan di masa sidang ini dan harapannya juga bisa dituntaskan di masa persidangan ini. Bang Abed tadi menyatakan ada 5 menteri yang harus menandatangani DIM. Rencananya tadi sore pukul 4, sekarang sudah pukul 7.48. Apakah sudah ditandatangani oleh kelima menteri tersebut? Saya masih perlu cek ya, karena tadi ketepatan ada agenda lain begitu. Tapi koordinasi dengan Sekretariat Negara, jadi di rapat diharapkan bisa dihubungi semua. Sehingga sebenarnya tidak ada lagi persoalan substansi, ya ini lebih kepada administrasi dan keberadaan dari para menteri tersebut apakah memungkinkan untuk menandatangani, tapi disepakati bahwa hari ini diharapkan itu semua menteri bisa memberikan tanda tangannya. Apakah secara paralel pemerintah juga berkomunikasi dengan DPR untuk kemudian menentukan penjadwalan dari pembahasan RUU PRT jika paling lambat tanggal 22 ini akan diserahkan? Iya, disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM yang selama ini juga memang terlibat di dalam bagaimana mempersiapkan daftar inventaris masalah dari RUU ini. Ini memang sudah ada komunikasi dan ditargetkan memang minggu depan sudah mulai ada kesepakatan jadwal terkait dengan pembahasan dengan DPR. Minggu depan paling lambat diserahkan dan juga langsung dibahas bersama balik DPR ya, Bang ya? Bang, rencananya begitu, langsung sepakati. Gimana? Baik, ada 367 DIM. Usulan ini didapatkan dari berbagai kementerian, berbagai stakeholder, juga lembaga organisasi masyarakat lainnya yang berkepentingan dalam RUU PPRT ini. Poin penting apa yang akan menjadi fokus pemerintah dalam pembahasan nanti? Karena kan ada sekitar 9 bab ya atau 10 bab dari penjelasan yang diberikan Menteri Ida Fauziah. Mana yang akan menjadi fokus pemerintah? Ya. Tentu kita lihat dari semangat awalnya rencana pembentukan undang-undang ini yaitu perlindungan dan pengakuan. Itu yang memang menjadi rohnya, nilai filosofis dari pembentukan undang-undang ini. Dan tentu kami dari sisi pemerintah ada beberapa hal yang perlu penekanan dan kepastian terkait di dalam bagaimana memperjelas lingkup pekerja dan lingkup pekerjaan rumah tangga itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana mencegah praktek-praktek pekerja di bawah umur, begitu ya. Kemudian juga bagaimana perlindungan pekerja rumah tangga. Dan ini memang kami juga memberikan perhatian terkait dengan bagaimana perlindungan yang berimbang bagi pemberi kerja, perusahaan penyalur pemberi kerja, kemudian juga pekerja, dan kemudian juga perusahaan penyalur pekerja. Jadi yang akan dilindungi ini tidak hanya PRT-nya saja ya, namun juga para pemberi kerja dan juga perusahaan penyalurnya. Iya, betul. Hanya kita menggunakan istilah di dalam diskusi kami di pemerintah menyetujui ya tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Karena kita tahu bahwa semuanya sebenarnya perlu dilindungi dari ketiga
apa namanya kelompok tersebut, yaitu pemberi kerja, pekerja, dan kemudian juga penyalur kerja. Tetapi kelompok yang paling rentan adalah pekerja rumah tangga itu sendiri, sehingga memang menggunakan penamaan dari undang-undang ini perlindungan pekerja rumah tangga. Bang Abed, apakah dalam DIM ini ataupun dalam RUU PRT ini akan juga mengatur mengenai pidananya jika ada pelanggaran yang dilakukan? Memang dari sisi pemerintah melihat bahwa perlu penghapusan ketentuan pidana dalam rangka kita menghormati kebijakan kodifikasi hukum pidana. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya kita tahu juga bahwa undang-undang lain juga sudah banyak mengatur, mulai dari terkait dengan perlindungan, terutama berkaitan dengan terkait aspek pemidanaan. Dan kemudian juga kita tahu bahwa seperti misalnya yang baru disahkan juga beberapa waktu yang lalu, yaitu tindak pidana kekerasan seksual misalnya, gitu ya, TPKS juga sudah ada, undang-undang yang lain juga ada, undang-undang yayasan, undang-undang perseroan, dan seterusnya. Nah, ini juga kita tahu bahwa kita dalam proses nanti dalam waktu 3 tahun ke depan KUHP kita yang baru juga akan berlaku, sehingga memang diharapkan terkait dengan pembinaan ini tidak terjadi apalagi tumpang tindih ya, sehingga memang semangat dari menghormati kebijakan kodifikasi hukum pidana itu menjadi sesuatu yang penting untuk dilihat, sehingga di dalam rancangan undang-undang ini diharapkan tuh ketentuan pidananya tidak perlu dimasukkan, tetapi justru memang mengutamakan perlindungan dalam aspek yang lain. Jadi tidak akan dimasukkan ketentuan pidananya karena akan melihat ketentuan pidana dari undang-undang terkait lainnya ya Bang? Ya, betul sekali, betul sekali. Kemudian ada juga wacana dalam DIM ini bahwa pekerja yang memberikan kerja kepada PRT ini harus memberikan BPJS, kesehatan dan juga ketenaga kerjaan. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya diaturkah dalam undang-undang PPRT ini, Bang? Iya, memang terkait dengan perlindungan sosial menjadi sesuatu yang penting ya. Dan kalau kita lihat bahwa di dalam perlindungan sosial ini, baik dalam aspek kesehatan maupun juga ketenaga kerjaan, memang perlu dilakukan. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita perhatikan, khususnya untuk pembiayaan dari yang kita kenal sekarang BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, sebenarnya kita bisa mengambil yang skala minimum. Misalnya di kesehatan itu bisa menggunakan misalnya kelas 3 begitu ya, yang sampai sekarang juga masih ada aspek bantuan pemerintah di dalam iuran tersebut. Kemudian yang kedua juga misalnya di BPJS Ketenaga Kerjaan, misalnya kita bisa minimum untuk jaminan kecelakaan dan jaminan kematian misalnya, yang jumlahnya itu kalau saya tidak salah itu biayanya itu sekitar 16.500 per bulan. Tetapi ini harus diingat tidak dalam hanya aspek beban bagi si pemberi kerja, tetapi juga ini akan jauh lebih meringankan juga bagi si pemberi kerja, di mana potensi-potensi kecelakaan kerja atau bahkan sampai kematian akibat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di pekerjaan rumah tangga ini juga sangat mungkin terjadi, dan sehingga ini bisa dilindungi melalui perlindungan sosial tersebut. Ini penting untuk diperhatikan. Nah, nantinya memang untuk kebijakan-kebijakan yang lain kita juga akan lihat nanti apakah ada perubahan-perubahan berkaitan dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional kita SJSN. Tapi di dalam konteks RUU ini memang disepakati dari pemerintah perlu untuk adanya jaminan perlindungan sosial tersebut. Selain jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan juga keselamatan kerja, yang penting juga dibahas mengenai gaji. Bagaimana Bang Abed dalam DIM yang dibahas ataupun apresiasi yang didapatkan pemerintah mengenai pembahasan gaji ini, Bang? Secara spesifik tidak menggunakan gaji dalam arti seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, tetapi juga di dalam konteks RUU ini memang memuat juga bagaimana perlindungan, apalagi kewajiban untuk memberikan akomodasi dan makan dan seterusnya terkait dengan pekerja rumah tangga yang memang secara penuh waktu begitu ya, secara layak. Nah, ini hal-hal seperti ini nanti memang diatur karena memang ada keunikan di dalam konteks pekerja rumah tangga yang akan diatur di dalam konteks Indonesia, di mana pekerja rumah tangga itu juga tinggal dan hidup bersama keluarga yang memiliki pekerjaan. Jadinya bukan artinya kemudian akan
disesuaikan dengan UMR? Tapi ada nanti aspek-aspek yang lain juga bisa dihitung sebenarnya di dalamnya menjadi bagian dari kompensasi atau benefit yang diterima oleh pekerja rumah tangga seperti tadi misalnya tempat tinggal dan makan dan lain sebagainya. Baik, Bang Abed, Deputi 2 KSP Abednego Tarigan, terima kasih telah bergabung bersama Terima kami kasih. pada malam hari ini. Semoga kita tunggu ya Bang, maksimal pada tanggal Ya. 22. Ini DIM akan Iya, diserahkan betul. kepada DPR dan minggu depan rencananya jadwal pembahasan sudah ada agar segera bisa disahkan. Betul sekali, dan kita memang juga dari pemerintah berharap ini bisa menjadi satu legacy begitu ya, Baik. yang kita berikan di dalam perlindungan pekerja rumah tangga nantinya, dan mudah-mudahan nanti pekerja rumah tangga kita juga menjadi punya nomenklatur, punya status, kemudian juga jelas perlindungannya, dan semua pihak yang berkaitan dengan sektor ini terlindungi. Ini harapan kita semua. Baik, terima kasih Bang Abed telah bergabung bersama Terima kasih. kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.